Semua? Oh, mari bangkit berdiri. Saya yakin kita memulai hidup kita seperti nasihat Mam kemarin, bahwa kita memulai hidup kita setelah diayon. Amin. Amin. Kita mengerti bahwa sesungguhnya hidup kita dibangun oleh kebenaran. Jadi bisa dimulai dengan kuat sekarang dari kebenaran yang datang. Amin. Bahwa sesungguhnya Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Surga menunggu kita bangkit, saudara. Amin. Roh Allah menunggu kita bangkit. Yesus menunggu kita bangkit. Allah Bapa menunggu kita bangkit. Dan katakan kiri kanannya, engkau bangkit. Engkau akan bangkit. Katakan kepada kiri kananmu, engkau percaya enggak bahwa satu kedip mata bertemu dengan Allah mengubahmu selamanya? Apakah engkau ingin itu terjadi hari ini? Kau ingin terjadi itu hari ini? Segala sesuatu bisa berubah oleh hanya satu detik bertemu dengan Allah. Engkau bahkan mulai berkata, ini siapa? Padahal itu dirimu. Engkau bisa berkata, ini siapa? Kok ini makin sabar? Kok ini kan makin tahu apa yang harus kukatakan? Katakan amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Siap menyembah Dia. Mengeluh-elukan Dia. Saya suka yes. Saya katakan yes. Yes. Haleluya. Yes. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Yes. Kita tahu ini hari yang berarti bagi kita, amin. Sebab Bapa dan Roh Kudus akan menuliskan hukum yang baru di hati kita, amin. Bapak Ibu, kita percaya kita untuk Indonesia yang baru, amin. Kita menghormati Dia, kita mengasihi Dia, amin. Begitu besar yang Dia perbuat dalam diri kita. Itu sebabnya dalam kondisi, katakan dalam kondisi apapun, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kondisi apapun, ku tinggikan namamu Tuhan. Dalam kondisi apapun, aku bagimu Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. I'll praise in the valley, praise on the mountain. Oh, I'll praise when I'm sure. Cause praise is the water my enemies drowning. I'll praise in the valley, yes, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, and praise when surrounded. Cause praise is the water my enemies drowning. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Berikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan, pujian penyembahan adalah senjata kita, amin. Praise you Lord. I praise when I'm feeling, and I praise when I don't. I praise when I know you're still in control. My praise
is a weapon. Katakan, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'll praise the Lord. Oh, I've got a reason to praise. Katakan, oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, and I won't be quiet. My God is alive. Yes, how could I keep it inside? No, I won't be quiet. My God is alive. So how, amen. No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? So I've got a reason to play. Lambaikan tanganmu pada Dia. Oh, my soul, praise, praise. Yeah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Apapun kondisinya ya Allah, Engkaulah Tuhan kemenangan kami. I praise when I feel it, I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise cause I know, yes, You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, katakan, my praise is the sound that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise, yeah. No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. Yeah. No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I? Katakan, kami tak akan diam Tuhan. No, I won't be quiet. Kau Allah yang hidup. Yeah. Katakan, no, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? So I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, berikan kemuliaan bagi Dia. Yeah. Kau yang layak disembah Tuhan. Mari deklarasikan ini saudara. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, we sing praise the Lord.
I won't be quiet. My God is Amen. No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. So happy. Mari deklarasi deh. I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? So akan lambaikan tanganmu. How could I keep it? No, I won't be quiet. I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise, praise, praise the Lord, oh my soul. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Kita akan deklarasikan ini, amin. Karena kita tahu Dialah yang bangkit, amin. Dialah yang memerintah, amin. Dia yang mati dan bangkit, amin. Dia Raja kita. Oh, I'll praise 'cause you so reign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause ya Dialah kebenaran. Yeah. I'll praise 'cause you so reign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. I'll praise 'cause you so great. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. I'll praise 'cause you so great. Praise 'cause you reign. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Precious, there's nobody greater than you. Lambaikan tanganmu pada Allah kita. Oh my soul, oh praise the Lord. Oh, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? No, I won't be quiet. No, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? So I've got a reason to praise. Berikan kemuliaan bagi Dia. Yeah. Sorakan haleluya. Yes. Oh, kami tahu kami menyembah kepada Allah seperti apa, Tuhan. Kau yang telah mati, Kau yang telah bangkit, ya Allah. Yang memerintah sekarang hingga selama-lamanya, Tuhan. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami kepada Engkau, ya Allah. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang mengirimkan Roh Kudus kepada kami, ya Allah. Kau sungguh baik, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kehidupan kami akan menjadi dahsyat, ya Allah. Sebab impartasi telah terjadi, Tuhan. Impartasi telah terjadi, Tuhan. Dunamos yang ada dalam diri Papa, Tuhan, hidup dalam diri kami, ya Allah. Kami percaya pada orang yang Kau utus, Tuhan. Sama seperti Maria, Tuhan. Sama seperti Elisa, ya Allah. Mereka bergerak dalam dimensi ini, Tuhan. Itu sebabnya kami katakan, Roh Kudus, Engkau akan bergerak dalam hidup kami. Amen. Karena kami percaya kepada Engkau, ya Allah. Kami percaya kepada orang yang Kau utus, ya Tuhan. Dan kehidupan orang-orang benar akan nyata di muka bumi sekarang, Tuhan. Akan termanifestasi sekarang, Tuhan. Kami akan menjadi surat Kristus, Tuhan. Surat yang dapat dibaca, ya Allah. Karena tujuanmu, Tuhan. Karena agendamu, ya Allah. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, Kau yang layak dipuji, Tuhan. Kau yang layak disembah, ya Allah. Sekarang hingga selama-lamanya, Tuhan. Hanya namamu yang kami tinggikan, ya Allah. Hanya namamu yang kami sembah. Hanya namamu yang kami puji. Amin, amin. Yesus namanya. Yesus namanya.
is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Surround us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surround us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kau yang dipuji disembah. The atmosphere is changed. Amen, amen. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our heart with your love. Your love surrounds us. You're the reason. Amen. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds. Spirit of God, Spirit, katakan on us. We need your praise. Let your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done here as in heaven.
reason we came to encounter your love, your love surround. Spirit of God, Spirit of God, for friends on us. We need your grace, and your kingdom will come. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, Spirit of God, for rest on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Katakan overflow in this place. Fill our hearts with your love, only your love, only your love. You're the reason we came to encounter your love, your love surround us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love surround us. You're the reason we came to encounter your love, and your love surrounds us. Haleluya, haleluya, haleluya. Terang di matamu ya Bapa, terang di matamu ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, terang di matamu ya Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati ya Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu, biarkan kerinduan kami menyatu dengan kerinduanmu. Biarkan Tuhan tujuan kami menjadi tujuanmu Tuhan. Apa yang sedang kau pikirkan Tuhan, itu yang kami pikirkan. Apa yang sedang ada di hatimu, itu yang ada di hati kami. Syaka baba baba, syaka baba baba, syaka baba, syaka baba baba, syaka baba. Hibrakana syakaraba kanama, hibrakana sikarama naso, habreke nasokoraba kanama, hibrakana sokoraba kanama, hirabakanama so, habreke, 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 harashata kanaso, hiabrakana sekeraraba. Biarkan hidup kami selaras dengan surga. Biarkan hidup kami proklamirkan hidup kami selaras dengan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab matamu ada di tempat ini, dan Engkau tidak pernah memandang hina setiap suara di hati kami. Tetapi kalau hal itu harus diselaraskan, selaraskanlah ya Tuhan, sebab Engkau hanya menjawab kerinduanmu. Kalau kerinduanmu adalah kerinduan kami, maka itu pasti terjadi. Kalau kerinduan kami bertemu dengan kerinduanmu, maka itu pasti menjadi kenyataan. Oh, Allah melihatmu, Allah melihatmu. Matanya ada di tempat ini, matanya ada di tempat ini.
izinkan penyelarasan demi penyelarasan dilakukan oleh Roh-Nya di tempat ini. Firman Tuhan berkata, sejahtera semata jalan-jalan orang yang hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sejahtera hanya bagian orang yang hidup di jalan-jalan Tuhan. Sejahtera semata-mata bagian orang yang hidup di jalan-jalan Tuhan. Kakimu tidak akan terantuk, engkau tidak akan terbakar, engkau tidak akan hanyut ketika engkau ada di jalannya. Ketika engkau ada di jalannya, ketika engkau selalu berkata, tunjukkan jalanmu Tuhan, maka di jalan itu api tidak akan menghanguskanmu, air tidak akan menghanyutkanmu, tidak ada yang melukaimu, sebab Allah ada di jalan itu, di jalan yang ditempuh oleh engkau karena tuntunan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Tidak peduli engkau sedang di padang gurun, kalau itu jalan yang Tuhan mau kau tempuh, kau terlindung, kau terlindung. Tidak ada api yang menghanguskanmu, tidak ada air yang akan menghanyutkanmu selama engkau menempuh jalan yang Dia arahkan engkau jalani. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Terimalah perlindungan, terimalah perlindungan, terimalah perlindungan, karena kau ada di jalannya. Tidak peduli seperti apa jahatnya kalajengking di padang gurun, tidak peduli sekering apa di padang gurun, kalau itu jalan yang diarahkan Tuhan untuk kau lalui, tidak akan ada yang melukaimu. Beri kemuliaan kepada Allah. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang kebanggaannya adalah Tuhan. Berbahagialah orang yang bermegah oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang diangkat anak oleh Bapa kita. Beri kemuliaan kepadanya. Aku berdoa supaya hati yang rela untuk menempuh jalan yang Tuhan ingin kau lalui, engkau melembutkan hati dan berkata, ya Tuhan, selama perjalanan ini adalah perjalanan yang diarahkan Tuhan bagiku, aku terlindung, aku berkelimpahan, aku penuh berkat, aku penuh perlindungan, sebab batu karangku ada bersamaku, ada di dalamku. Biarlah hatimu mengenali jalan-jalan Tuhan. Biarlah hatimu beria-ria ketika Tuhan membawamu di jalannya. Biarlah hatimu bersuka cita ketika Allah membawamu di jalannya. Sebab di jalan itu kau akan bersuka cita. Musuh-musuh akan gemetar melihatmu, karena kau berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus. Hanya yang harus kau pastikan adalah kau ada pada perjalanan yang Tuhan maksud. Kami menutup telinga kami untuk hal-hal yang dikatakan dunia ini. Kami memutuskan itu hari ini, sebab hidup kami berharga Tuhan. Orang-orang hebat memilih apa yang mereka dengar. Beri kemuliaan kepadanya. Thank you Lord. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan yang mengasihi Dia. Bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau hadirat Tuhan sedemikian kuat,
Satu yang harus kita pahami saudara, bahwa hampir-hampir kita tidak bisa berkata-kata satu dengan yang lain. Nah, hadirat Tuhan itu membuat kita berhenti, membuat kita membiarkan roh menjamah kita. Dia bekerja dan kita hanya diam saja. Itu luar biasa hadirat Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ke depan kita akan melihat hadirat yang semakin kuat dan luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Oke, ini pertemuan pertama kita setelah Ayon yang kemarin. Dan sejak itu saya merasakan memang dinamika roh, progres, pertumbuhan. Saya merasakan setiap hari meningkat di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya tidak heran bagaimana hadirat Tuhan yang kita alami barusan. Karena memang roh sedang membawa kita ke level yang baru. Dan saya berharap kita semua jemaat Pohon Tarbantin Kebenaran menjaga roh ini dan meningkatkannya. Mengapa saudara? Karena kita sedang melayani Indonesia yang baru. Jadi kita tidak hanya duduk beribadah, tapi kita duduk beribadah dan membangun Indonesia di dalam roh kita, dalam doa kita, dalam ibadah kita. Amin. Itu sebabnya penting untuk menjaga roh ini dan meningkatkannya. Paham saudara? Katakan Indonesia yang baru. Kita berjalan untuk mewujudkannya. Amin. Baik. Saya ingin di minggu ini membagikan ada satu topik yang indah, tapi sebelumnya mari kita buka dulu 2 Korintus pasal 14 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, di situ ada kata tawar hati, ada kata manusia lahiriah, dan ada kata manusia batiniah. Bisa paham di situ ada 3 kata yang kita perhatikan di situ. Nah, ada kata tawar hati. Saudara tahu nggak apa definisi tawar hati? Saya coba membacakan definisi tawar hati menurut apa yang saya pahami. Tawar hati adalah keadaan seseorang yang kehilangan motivasi diri, semangat hidup, dan keyakinan menemukan solusi dalam perjalanan hidupnya. Ia merasa sedih dan putus asa. Saya ulangi, tawar hati adalah keadaan seseorang yang kehilangan motivasi diri, semangat hidup, dan keyakinan menemukan solusi dalam perjalanan hidupnya. Ia merasa sedih dan putus asa. Itulah tawar hati. Saudara, tawar hati ini juga menyerang banyak orang percaya, menyerang orang yang beriman. Mengapa saudara? Karena masalah dan juga tantangan dalam kehidupan itu tidak membedakan orang. Termasuk orang Kristen, termasuk orang percaya. Bisa paham? Nah, kalau kita tidak memahami tawar hati ini seperti apa, maka tawar hati ini juga bisa menyerang kita. Bisa paham? Bahkan sanggup untuk menghentikan kita. Karena tawar hati dapat menyerang siapapun. Bisa paham ya? Di situ disebut, saya ulangi sekali lagi definisinya, tawar hati adalah keadaan seseorang yang kehilangan motivasi diri. Orang yang kehilangan motivasi diri cenderung pasif ya. Dia tidak punya inisiatif dalam hidupnya, cenderung berdiam diri dan tidak berbuat apapun. Mengapa? Gak ada dorongan dari dalam, gak ada motivasi dari dalam. Dia tidak berani melangkah, dia pasif, dia tidak berani untuk berbuat sesuatu karena dia khawatir, dia takut tidak ada solusi atau jalan keluar. Lalu semangat hidup, ya bagaimana mau memiliki semangat hidup saudara? Karena dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak menemukan jalan keluar. Bisa paham? Tawar hati adalah keadaan seseorang yang kehilangan motivasi diri, semangat hidup, dan keyakinan
menemukan solusi dalam perjalanan hidupnya. Ia merasa sedih dan putus asa. Kalau tawar hati menyerang orang percaya dan orang Kristen pada umumnya, pasti dia berhenti mengikut Tuhan. Pasti dia kehilangan motivasi untuk melakukan kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bisa paham maksud saya? Dan saya ulangi sekali lagi, tawar hati bisa datang kepada siapapun. Karena itu bisa datang kepada kita melalui masalah, melalui tantangan, melalui pergumulan, melalui keadaan-keadaan di sekitar kita. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu keuangan, apakah itu pekerjaan, apakah itu hubungan, apakah itu keluarga, pelayanan, banyak aspek, saudara. Dia bisa datang kepada kita, menyerang kita sehingga kita bisa tawar hati. Bahasa Inggrisnya itu lose heart, ya. Lose heart, tawar hati. Pertanyaan yang kedua, mengapa orang-orang bisa tawar hati, saudara? Kalau kita lihat di firman, disebutkan di Amsal 24 ayat yang ke-10, disebut di situ, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, masa kesesakan itu selalu ada. Ingat yang dikatakan firman, di bawah kolong langit ini selalu ada hal-hal yang tidak baik dan baik, tidak baik dan baik. Bisa paham? Ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk meninggalkan, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada masa sukacita, ada masa kesesakan, saudara. Bisa paham? Itulah hal-hal yang di bawah kolong langit ini. Jadi kita sebagai orang percaya harus bisa menilai segala sesuatu itu dari perspektif firman, supaya kita tidak salah melangkah, apalagi jatuh dalam tipu daya keadaan-keadaan itu dan tawar hati, saudara. Bisa paham? Nah, kalau kita lihat di sini, mengapa orang tawar hati pada masa kesesakan? Karena masa itu selalu datang, adalah karena kecil kekuatannya. Makanya kalau kalian lihat tadi di Korintus pasal yang keempat tadi disebut ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Jadi yang perlu bagi kita supaya kita bisa menangani tawar hati itu, yang kita harus perhatikan adalah manusia batiniah kita. Kalau manusia batiniah kita tidak diperkuat hari demi hari, maka kita tidak memiliki kekuatan yang dimaksud untuk menangani tawar hati tadi, saudara. Nah, dikatakan di Amsal 24 ayat yang ke-10, kecillah kekuatanmu, itu bukan berarti kekuatan fisik. Bisa paham? Bukan kekuatan fisik atau usia, karena cenderung usia semakin tua pasti fisik semakin lemah. Bukan, saudara. Kecil kekuatanmu itu adalah berbicara tentang manusia batin tadi. Bisa paham? Sekalipun manusia lahiriahmu merosot, manusia batinmu harus diperkuat. Bisa paham maksud saya? Jadi orang yang tawar hati itu karena kecil kekuatannya. Kata kecil kekuatannya itu juga bisa diartikan lemah imannya. Lemah imannya atau kurang percaya. Bisa paham? Yesus berkali-kali berkata pada murid-muridnya, kamu yang kurang percaya, itu berarti lemah imannya. Yesus menegur murid-muridnya saat mereka khawatir dan takut di dalam perahu, dan Tuhan berkata di dalam perahu yang datang gelombang. Saudara masih ingat peristiwa itu? Dan Yesus berkata, kamu yang kurang percaya. Karena kurang percaya itu bisa membuat kita bimbang, ragu dan takut. Kita menjadi tawar hati untuk menyeberang jadinya. Bisa paham? Karena badai bisa selalu datang, masa kesesakan bisa selalu datang. Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Jadi kecil kekuatanmu itu juga lemah imannya atau kurang percaya. Yang ketiga, tawar hati juga bisa datang karena percaya berita bohong. Tawar hati juga bisa datang karena kita percaya berita bohong. Kalau kita lihat ada satu kisah di Perjanjian Lama, mari kita lihat Bilangan pasal 13 ayat yang ke-25. Bilangan pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Siapa ini? 12 pengintai yang diutus Musa ke Israel karena Musa mau mengetahui keadaan tanah Kanaan sebelum mereka masuk. Ini tanah perjanjian. Bisa paham? Mereka punya keyakinan kalau itu akan mereka miliki. Katakan punya keyakinan. Kalau itu mereka miliki. Apa yang terjadi setelah
para pengintai ini pulang, ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amale diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya, karena Tuhan berjanji kepada mereka. Itu tanah warisanmu, itu tanah yang kuberikan kepadamu, janjiku kepada nenek moyangmu. Kaleb mengklaim itu, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana respon mereka ketika mendengar laporan dari pengintai yang lain. 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat respon orang Israel mendengar berita ini di Bilangan pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Inilah orang yang tawar hati, saudara. Mereka tidak memiliki keyakinan seperti semula untuk memiliki tanah itu, karena mereka mempercayai kabar busuk, kabar bohong. Tidak lagi mempercayai firman Tuhan yang datang kepada mereka. Saudara, di hari-hari kita ini banyak berita-berita yang harus kita waspadai. Hari Minggu kita menerima firman, menerima kebenaran. Besok waktu kita bekerja, waktu kita terjun ke masyarakat, bisa paham? Kita mungkin banyak mendengar kejadian, hal-hal, dan mungkin juga fakta. Itu bisa mengaburkan, menurunkan kepercayaan kita pada firman dan kebenaran yang kita dengar. Dan kita mulai tidak yakin perkataan profetik yang kau terima, tidak yakin janji Tuhan yang kau terima, bahkan tidak yakin suara Tuhan yang pernah kau dengar. Karena kita begitu saja mendengar berita-berita palsu, berita-berita bohong, kabar busuk. Kita harus mengambil posisi seperti Kaleb dan Joshua. Memang faktanya itu, tapi kebenaran berkata seperti ini. Memang kejadiannya seperti itu, tapi kebenaran harus berkata seperti ini. Nah, orang-orang yang membangun manusia batinnya kuat adalah orang-orang yang bisa terus memegang kebenaran dan firman yang datang kepadanya. Tapi kalau manusia batinia kita lemah, iman kita lemah, saudara, fakta akan lebih kuat, berita bohong akan lebih kuat. Kita akan cenderung pasif di tempat duduk kita. Kita nggak memiliki lagi gairah untuk datang beribadah, berdoa, dan memiliki gairah untuk Indonesia yang baru, untuk janji Tuhan. Bisa mengerti? Karena kita sudah kehilangan keyakinan, saudara, bahwa kita akan memilikinya. Inilah strategi musuh untuk menghentikan kita. Bisa paham? Dengarin saya baik-baik. Musuh sudah cukup, kalau dia tidak bisa membinasakan kita, dia sudah cukup puas untuk memperlambat kita. Mengerti maksud saya? Karena kalau musuh berhasil memperlambatmu, engkau kehilangan waktu. Harusnya mereka menyeberang, tapi harus keliling lagi mereka 40 tahun. Memang musuh tidak bisa menghancurkan orang Israel, tapi musuh berhasil memperlambat mereka, sehingga mereka harus keliling lagi. Kita harus berhati-hati dengan waktu. Makanya ini kita di masa ini harus betul-betul akurat dan presisi.
Paham maksud saya? Sehingga betapa pentingnya untuk membangun manusia batinmu, membangun manusia rohmu. Bisa mengerti? Ingat apa yang saya sampaikan di Ayon kemarin, bahwa di dalam dirimu ada dunamos. Engkau harus membangunnya, engkau harus mengobarkannya. Karena tantangan yang kita hadapi di masa ini memerlukan itu, saudara. Di luar banyak kabar busuk, kabar bohong, fakta-fakta yang kadang menakutkan, mengerikan, mengkhawatirkan. Kok nggak akan mungkin berhasil, faktanya ini. Kok nggak akan mungkin berhasil, faktanya ini. Itu bisa tiap hari kita dengar. Tapi ini saatnya engkau harus lebih kuat memegang kebenaran yang kau terima. Bisa paham maksud saya? Jadi yang pertama, mengapa orang tawar hati? Karena kecil kekuatannya, lemah imannya, percaya berita bohong. Dan yang keempat, kontaminasi terhadap keyakinan. Kontaminasi terhadap keyakinan. Apa maksudnya kontaminasi terhadap keyakinan? Engkau menerima doktrin atau kebenaran yang bertentangan dengan apa yang kau terima sebelumnya. Semula engkau meyakini ini, tapi ketika kau mendengar doktrin yang lain, engkau mulai ragu dengan keyakinanmu yang semula. Itu namanya kontaminasi. Jadi kontaminasi terhadap keyakinan, engkau sedang menerima kebenaran di luar dari kebenaran yang sudah kau terima. Makanya Paulus berkali-kali mengingatkan, jika ada orang yang memberitakan kepadamu Injil lain, bahkan aku sendiri pun, terkutuklah dia. Mengapa, saudara? Karena berbahaya sekali kalau kita menerima doktrin yang berbeda, doktrin yang palsu, yang mengkontaminasi imanmu, yang berbeda dari apa yang kau terima sebelumnya. Bisa paham maksud saya? Ini penting bagi kita, karena kalau tidak, mudah kita untuk diserang yang namanya tawar hati. Ingat, berbahaya, saudara. Tidak ada dorongan, tidak ada semangat hidup, tidak ada keyakinan untuk melangkah maju, tidak ada agresivitas untuk menaklukkan, untuk mengambil alih. Semua monoton, stuck dan pasif. Itu kehidupan yang tidak menyenangkan. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi pastikan supaya manusia batinmu kuat, sehingga kau dapat menangani yang disebut tawar hati itu. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi yang apa yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa menangani tawar hati, engkau harus membangun manusia batinmu. Bisa paham? Yang kedua, engkau harus mengobarkannya. Engkau harus mengobarkannya. Kata mengobarkan ini, saudara, kita lihat di 2 Timotius pasal yang ke-6. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-6 maksud saya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Masih ingatkah kalian di mana dunamos itu ditaruh di dalammu? Ayo kita mundur dulu di Kisah 1 ayat yang ke-8. Ini kemarin kita baca berulang-ulang di event kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bisa paham? Dan kamu akan menjadi, katakan menjadi, saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau Roh Kudus tinggal di dalammu, engkau menerima kuasa. Ini disebut karunia Allah, saudara. Bisa paham? Ini juga bisa ditransfer kepadamu oleh penumpangan tangan. Namun, katakan namun, engkau harus mengobarkannya. Engkau harus membangunnya. Bisa paham? Engkau harus mengobarkannya. Jadi kalau kita tidak mengobarkannya, dia hanya potensi yang terpendam, hanya diam begitu. Bisa paham maksud saya? Kita kembali ke 2 Timotius tadi, ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah, mengobarkan dunamos di dalammu, mengobarkan kuasa di dalammu. Bisa paham? Engkau harus mengobarkannya. Nomor 1, engkau membangun manusia batinmu. Nomor 2, engkau harus mengobarkan karunia Allah. Engkau harus mengobarkan dunamos. Engkau harus mengobarkan kuasa Allah yang ada di dalammu. Itu bukan di luarmu, itu di dalammu. Nah, kalau kita kobarkan karunia Allah tadi itu, ayat yang ke-7. Apa yang kau alami? Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Apa maksudnya?
engkau menerima iman, saudara, roh keberanian. Engkau menerima roh keberanian, bukan ketakutan. Bisa mengerti? Saat engkau mengobarkannya, engkau akan menerima roh keberanian. Ini iman. Karena lawan dari ketakutan, iman. Lawan dari iman adalah ketakutan. Jadi kalau kita mengobarkan karunia Allah, mengobarkan dunamos di dalam dirimu, ketakutan menyingkir. Keberanian yang terbangun. Iman akan terbangun. Katakan amin 2 kali. Sehingga engkau akan mudah menangani kenyataan, keadaan, fakta-fakta, situasi di sekitarmu. Tidak, aku lebih dari pemenang. Sekalipun situasimu sulit. Bisa katakan amin. Jadi dengarkan, kalau engkau mengobarkan itu, maka yang bangkit dari dalammu adalah keberanian atau iman. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua, membangkitkan kekuatan. Bukan saja menerima keberanian, tapi juga membangkitkan kekuatan. Bisa paham? Kalau orang yang kuat, dia akan mengalahkan. Orang yang kuat, dia akan menaklukkan. Orang yang kuat, dia akan memerintah. Katakan menaklukkan, memerintah. Itu orang yang kuat. Bukankah ini urgent bagi kita untuk membangkitkan, mengobarkan karunia Allah di dalam dirimu? Katakan amin dengan panjang. Engkau harus mengalahkan tawar hati itu. Engkau harus menangani tawar hati itu. Engkau tidak boleh memiliki passive will, kehendak yang pasif. Engkau harus berinisiatif, engkau harus agresif, engkau harus menyerang, engkau harus mengambil alih, engkau harus menaklukkan. Masalah bukan untuk ditangisi, masalah untuk ditaklukkan. Datang 2 masalah, aku taklukkan. Datang 3 masalah, aku taklukkan. Karena memang masalah untuk diselesaikan, untuk ditaklukkan. Kalau kita menyingkirkan rasa tawar hati itu, engkau akan selalu termotivasi. Apapun yang kau lakukan. Bisa mengerti? Pentingkah untuk mengobarkan itu? Ya, karena kau menerima keberanian. Engkau menerima iman. Pentingkah mengobarkan itu? Ya, karena kau akan membangkitkan kekuatan. Itu membangkitkan kekuatan. Haleluya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7, yang ketiga, di situ disebut kasih. Kasih ini apa, saudara? Motivasi kehidupan kita. Jadi engkau selalu diluruskan motivasimu. Selalu diluruskan maksud-maksudmu. Apa? Kasih. Segala motivasi, segala maksud-maksud yang kita lakukan selalu diselaraskan kepada kasih Tuhan. Tidak ada maksud-maksud jahat, tidak ada motivasi yang terselubung dan licik. Ini membuat engkau berkenan menjadi pelayannya. Engkau bisa mengasihi orang lain, mengasihi Allah, mengasihi dirimu. Bisa paham maksud saya? Tidak ada hal apapun yang kita lakukan di luar motivasi kasih. Jadi kalau kita mengobarkan itu, kasih agape dalam dirimu akan berkuasa. Bisa paham? Pekerjaan, pelayanan, hubungan, semua motivasinya adalah agape. Namanya kasih. Jadi kalau kita kobarkan itu, saudara, kasih kita pun terbangun. Kasih kita pun, saudara, bangkit. Bisa paham maksud saya? Jadi yang pertama, apa tadi? Engkau menerima keberanian. Yang kedua, membangkitkan kekuatan. Dan yang ketiga adalah kasih. Ini motivasi dari segala hal yang kita lakukan. Yang keempat, kalau kita lihat di situ, ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban di bahasa Inggrisnya itu adalah sound mind. Sound mind. Sound mind. Sound mind itu ternyata di bahasa Indonesianya itu adalah pikiran sehat. Akal sehat. Bisa paham? Jadi kalau kita mengobarkan karunia Allah, mengobarkan dunamos dalam dirimu, pikiranmu makin sehat, akalmu makin sehat. Bisa paham? Kalau di bahasa lainnya itu adalah pikiran yang terlindungi. Pikiran yang terlindungi, tidak terganggu. Itu dia maksudnya.
Jadi akan ada pikiran yang jernih, pikiran yang akurat, pikiran yang tidak terganggu, pikiran yang tajam. Orang yang lemah pikirannya mudah terganggu, mudah diserang, mudah negatif, mudah tidak fokus. Tapi kalau orang manusia batinnya kuat, pikirannya tajam, pikirannya jelas, pikirannya kuat, pikirannya tidak mudah terganggu, pikirannya terlindung. Itu namanya sound mind. Kita mudah tidak fokus karena situasi, karena fakta. Apa solusinya? Bangun, kobarkan itu. Apa itu? Dunamos tadi, karunia Allah itu. Engkau akan mulai melihat pikiranmu mulai terlindung, tidak terganggu, fokus. Katakan amin dengan panjang. Jadi yang pertama, engkau menerima keberanian. Yang kedua, engkau itu membangkitkan kekuatan. Dan yang ketiga, kasih, agape, itu menjadi motivasi dari apa yang kau lakukan. Dan yang keempat, ketertiban itu adalah sound mind, pikiran sehat, tidak terganggu, akurat, dan jelas. Haleluya. Amin, amin. Nah, dengarin Papa. Ketika Paulus mengingatkan Timotius tentang hal ini di ayat 6 dan ayat yang ke-7, Timotius berbalik, saudara. Karena Timotius berada di persimpangan. Karena situasi yang dialami Timotius saat itu adalah tidak mudah. Paulus mengingatkan Timotius tentang hal ini. Karena Timotius sedang mengalami yang disebut masa persimpangan, krisis, untuk berhenti atau tawar hati. Mengapa, saudara? Karena semua orang di Asia kecil itu meninggalkan Paulus. Kita lihat di ayat yang ke-15. 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tidak mudah, saudara, orang-orang yang kita tahu pemimpin, orang-orang yang kita tahu sungguh-sungguh berbalik meninggalkan Tuhan. Tidak mudah kita menerima kenyataan itu. Bahkan di sini disebut dengan bahasa semua mereka. Bisa mengerti? Ini tidak mudah menghadapi kenyataan seperti itu. Ambil contoh ya, misalnya kita yang ada di ruangan ini cuma tinggal kau sendiri yang mengikuti saya, mengikuti Tuhan, yang lainnya pergi meninggalkan. Mudah buat kita, saudara, untuk tersedot, untuk ragu di tengah situasi seperti itu. Tapi Timotius melalui Paulus diperingatkan supaya mengobarkan karunia itu, untuk menangani yang namanya tawar hati. Dia memiliki keyakinan untuk terus melangkah dalam panggilannya. Ini perlu bagi kita. Siapapun kalian yang ada di ruangan ini, sekali kau mengikuti Tuhan, engkau terus mengikuti Tuhan. Sekali mengikuti Papa, engkau terus mengikuti Papa. Tidak ada tawar hati. Apapun faktanya, apapun kenyataannya, apapun situasinya, aku mengalahkannya, menaklukkannya, menanganinya, menginjak iblis di bawah kakiku. Haleluya. Kalau kita membangun manusia batin kita, kalau kita mengobarkan karunia Allah, dunamos, kuasa yang ada di dalam batinmu. Paulus berkata di Filipi 4 ayat 13, mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala, bukan sepertiga, bukan setengah, bukan 2/3. Segala artinya semua. Semua yang kita sebut tadi, masa kesesakan itu, tantangan apapun itu, segala dapat kutanggung, dapat kuselesaikan, dapat kutangani. Bisa paham maksud saya? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini bukan kekuatanmu, tapi kekuatannya. Kekuatannya yang membuat engkau mampu menangani itu. Makanya engkau perlu mengobarkan di dalammu kekuatannya, di dalammu kekuatannya, di dalammu. Manusia lahiriah kekuatanmu, manusia batin itu kekuatannya. Jadi kalau manusia batinmu engkau perkuat, kekuatannya semakin kuat di dalammu.
Dan itu yang membuat Paulus sanggup menangani segala hal. Amin dengan panjang. Karena di sini disebut segala perkara ku tanggung bukan dengan kekuatanku. Itulah manusia lahiriah tadi. Tapi dengan kekuatannya, itulah manusia batinmu. Segala perkara. Bisa paham? Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepadaku. Dari mana kekuatan itu datang? Dari Allah. Di mana? Di dalammu. Di dalammu. Jadi kekuatan itu datang dari dalammu. Itu kekuatan yang bisa menangani tawar hati, menaklukkannya, menyelesaikannya. Haleluya. Bukan kekuatan fisik, bukan pikiran atau pengetahuan. Kekuatan di dalammu. Jadi kalau kita bangun dia, kita kobarkan dia, engkau memiliki kekuatan ini. Bisa paham? 2 Korintus pasal yang keempat, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Katakan harta. Di dalam bejana tanah liat. Artinya di dalamku. Bisa mengerti? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bukan dari manusia lahiriah kami, tapi dari kekuatan yang ada di dalam diriku. Harta dari Allah itu. Bisa paham maksud saya? Kekuatan inilah yang dikatakan Paulus di Filipi tadi, membuat aku sanggup menangani segala perkara. Karena masa kesesakan harus kita tangani. Situasi sulit harus kita tangani. Situasi yang tidak menyenangkan harus kita tangani. Berita bohong harus kita tangani. Berita palsu harus kita tangani. Haleluya. Bisa mengerti maksud saya? Itu harus kita tangani dengan kekuatan Allah di dalam dirimu. Di sini disebut yang melimpah-limpah. Karena kekuatan ini di dalammu melimpah-limpah, maka muncul ayat 8, tidak ada masalah apapun yang terjadi di ayat yang ke-8. Apa itu? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apapun masa kesesakan, engkau tidak mundur, engkau tidak kalah, engkau tidak tawar hati, karena kekuatan di dalam dirimu. Haleluya, haleluya. Katakan pada 5 orang sambil cas, namun. Haleluya, haleluya. Dengarin saya, dengarin semuanya. Sekalipun ada orang enak di tanah Kanaan, namun Allahku menyertaiku. Sekalipun ada raksasa di tanah Kanaan, tapi Allahku memberikan aku kemenangan. Itu maksudnya namun. Haleluya. Memang di tanah Kanaan ada raksasa, ada orang enak, namun Allahku berjanji, aku akan menyerahkannya kepadamu. Pegang kebenaran itu. Katakan namun. Sekalipun aku ditinggalkan, sekalipun aku dihempaskan, sekalipun aku dianiaya, namun Allahku menyertaiku. Dia beri janji yang besar. Haleluya. Bagaimana itu bisa kau alami? Dengan membangun manusia batinmu dan mengobarkan karunia Allah di dalammu. Amin dengan panjang. Kalau kita melakukan 2 hal tadi, membangun dan mengobarkan, ini akan kau alami. Bisa paham? Ini akan kau alami. Membangun manusia batinmu dan mengobarkannya. Supaya lebih komplit bahasa saya membangun dan mengobarkan, dapatkan MP3 Ion kemarin.
komplit di sana. Bisa paham? Jadi start kita melangkah di minggu-minggu berikut ini adalah Ion kita kemarin. Dapatkan MP3-nya. Bisa mengerti? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Kalau kita lihat yang ke-16-nya, sebab itu kami tidak tawar hati. Bisa paham maksud saya? Karena selalu ada kata namun. Selalu ada kata namun. Selalu ada kata namun. Bagaimana kau tawar hati? Katakan namun. Artinya ada jalan keluar. Haleluya. Katakan namun. Artinya ada Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Bersama dengan Allah engkau mayoritas. Engkau mayoritas. Engkau lebih dari pemenang. Bersama Allahmu ada namun. Aku tidak takut, aku tidak khawatir, aku tidak tawar hati, aku tidak sendiri, aku tidak kalah, aku lebih dari pemenang. Haleluya. Namun. Kalau kau mengobarkan karunia Allah di dalammu, engkau menerima keberanian, membangkitkan kekuatan, mendatangkan kasih sebagai motivasi. Dan yang keempat, pikiran yang sehat, akal yang sehat, pikiran yang terlindung. Itu akan kau terima. Katakan dunamos, karunia Allah, roh di dalamku. Kuasa itu adalah kekuatan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Dengarin saya, katakan pikiran sehat, pikiran yang jernih, pikiran yang terang, adalah mampu melihat jalan keluar. Engkau melihat jalan keluar jelas dan terang di pikiranmu karena engkau mengobarkan karunia Allah di dalammu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Bagaimana ringan? Bagaimana Paulus menyebut ini ringan? Karena manusia batinnya kuat. Kalau kekuatan kita kecil, penderitaannya jadi berat. Kalau manusia batinmu kuat, penderitaan ringan. Makanya Paulus berkata, semua dapat kutanggung. Semua dapat kutanggung. Dengerin papa, bukankah kita ingin, bukan itu bahasanya, bukankah kita membangun Indonesia? Kau harus bisa ukur kekuatan macam apa yang harus kau bangun dalam dirimu. Bisa paham? Kasih karunia apa yang harus kau bangun, kehidupan apa yang harus kau bangun, sumber-sumber apa yang harus kau bangun untuk Indonesia yang baru. Manusia batin seperti Kaleb harus bangkit. Berikan gunung itu kepadaku, berikan domain itu kepadaku. Itu janji Allah kepadaku. Engkau harus bisa mengklaimnya. Engkau harus bisa mengklaimnya. Kenapa Kaleb begitu berani dan confidence? Karena manusia batinnya itu dibaharui dari hari ke hari. Saudara, saya mau kita tidak beretorika atau bermimpi ketika kita berkata Indonesia yang baru, Indonesia yang baru. Itu bisa kita lakukan kalau engkau membangun manusia batinmu. Mengapa? Karena yang berat mulai menjadi ringan, mulai menjadi ringan. Yang sulit dan tidak mungkin mulai menjadi mudah, mulai menjadi mungkin. Itu perlu manusia batin yang dibangun hari ke hari. Bisa mengerti? Maka segala perkara itu ringan. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan. Bagaimana ringan kalau manusia lahiriahmu yang kita andalkan? Lihat aja di ayat-ayat sebelum yang kita baca tadi. Dihempaskan, terjepit, dianiaya. Ini secara lahiriah bukan mudah. Tapi Paulus berkata itu ringan karena manusia batinnya.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara tahu, dia bisa melihat penderitaan yang dia alami, dan dia juga bisa melihat kemuliaan yang dia terima. Dia bandingkan, ternyata kemuliaan itu lebih besar dari penderitaan. Bagaimana dia tawar hati? Dia akan bersuka cita dengan penderitaan itu. Karena melalui penderitaan itu, aku menerima kemuliaan yang lebih besar. Saya mau tanya, kalau kau melihat kemuliaan yang kau terima setelah kau melewati penderitaan itu, bagaimana kau tawar hati? Engkau tidak tawar hati karena pikiranmu jelas melihat. Di situ disebut engkau bisa membandingkan karena engkau bisa melihat penderitaan itu dan kemuliaan yang engkau terima. Ternyata di situ di bahasa di kalimatnya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bisa paham maksud saya? Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kita perlu seperti ini, saudara. Tidak memperhatikan yang kelihatan, ini bicara orang benar hidup oleh imannya, bukan hidup oleh fakta dan situasi. Dia melatih dirinya untuk melihat kebenaran melebihi fakta. Dia melatih dirinya untuk melihat janji Tuhan melebihi fakta. Dia bisa melihat imannya daripada fakta itu. Ini orang seperti apa? Yang membangun manusia batinnya, yang mengobarkan karunia Allah di dalam dirinya. Dia bisa tersenyum, dia bisa tenang apapun yang terjadi. Mengapa? Dia bisa melihat endingnya, dia bisa lihat. Ambil contoh saja, kalau ada pertandingan sepak bola A melawan sepak bola B, kita belum tahu hasil akhirnya. Kita akan menontonnya dengan berdebar-debar kalau itu adalah tim kesayangan kita. Tapi kalau kita sudah tahu endingnya, mau pertama sekalipun lawan memasukkan ke tim kesayangan kita gol 7, engkau biasa saja. Karena hasil akhir engkau sudah tahu bahwa timmu itu menang. Jadi kalau kita melihat penderitaan dan kemuliaan, sudah kita lihat, engkau tidak akan tawar hati. Karena hasil akhirnya sudah kau lihat. Apa hasil akhirnya? Kemuliaan itu lebih besar dari penderitaan yang kualami. Engkau akan mudah menanggungnya. Bisa mengerti? Karena kita hidup di situ ayat ke-18. Karena kita tidak memperhatikan yang kelihatan, berarti ini iman, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Papa berdoa supaya mata rohani kita bisa aktif seperti ini. Engkau bisa tersenyum, engkau bisa tenang apapun situasi yang engkau jalani. Pikiranmu bisa tetap fokus, pikiranmu bisa tetap jernih. Engkau fokus mengobarkan karunia Allah di dalam dirimu. Engkau akan melihat bagaimana kekuatan dan iman dan keberanian dan kasih itu bangkit dari dalam. Dan kekuatan yang melimpah-limpah itu akan menolongmu melewati segala sesuatu. Dengarin Papa, kenapa ini datang pada saya? Sehingga saya harus sampaikan kepadamu. Roh berkata, mereka adalah orang-orang yang bersamamu membangun Indonesia. Musuh tidak senang dengan situasi ini. Bisa paham? Musuh tidak senang dengan situasi ini. Engkau harus mengajarkan pada mereka untuk fokus membangun manusia batin. Sehingga apapun strategi musuh, kebohongan apa yang musuh coba buat kepada mereka, mereka bisa taklukkan, mereka bisa tangani, dan mereka tampil sebagai pemenang. Haleluya. Engkau akan berkata pada setiap situasimu dan keadaanmu, aku lebih dari pemenang. Bisa paham? Penting bagi saya untuk kalian membangun ini, saudara. Ingat, Indonesia yang baru adalah tugas kita. Mandat dari sorga bagi pohon terbantin kebenaran. Bisa paham? Jadi ini penting untuk saya sampaikan di minggu pertama setelah Ayon. Engkau harus fokus membangun manusia batinmu, mengobarkan karunia Allah di dalam dirimu, supaya kau mengalami hal yang tadi. Bisa paham? Saya mau kita berdoa 3-5 menit
untuk mengobarkan itu di dalam batinmu, menerima kebenaran itu di dalam batinmu, dan kita pulang dari tempat ini dengan gagah berani bahwa kita adalah orang-orang yang ditakdirkan sorga membawa Indonesia yang baru. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kekurangan. Tidak ada bahaya yang datang padamu. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkanmu. Di dalam nama Yesus. Tidak ada. Engkau akan tampil sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus. Saudara mau menerima kasih karunia ini dan terus berkobar di dalam batinmu. Kita berdoa 3-5 menit. Mari angkat tanganmu dua-dua ke sorga. Mari semua kita yang ada di sini di pohon Tarbantin berdoa dalam roh 3-5 menit. Renungkan apa yang saya sampaikan. Renungkan apa yang saya khotbahkan sambil engkau berdoa dalam bahasa roh. Dan mari perhatikan dunamos di dalam batinmu. Mari perhatikan karunia Allah di dalam batinmu. Fokus berdoa dalam roh. Fokus berdoa dengan agresif. Mari semua kita berdoa dalam roh 3-5 menit untuk menerima impartasi, menerima kasih karunia, menerima dunamos di dalam hatimu. Berdoa dalam roh semua kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kobarkan dalam nama Yesus.